剑术怎么会这么强？黄立初，你要学的还多着呢，以后继续努力，好好做人。 Halo semuanya, kembali lagi seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari The Legend of Sword Domain Part 2. Dan di episode sebelumnya itu menceritakan mengenai kisah sang tokoh utama yang tak lain adalah Luyang, di mana dirinya merupakan seorang anak yang terbuang dari keluarganya. Ayahnya yang merupakan sosok terkuat di muka bumi, dirinya sampai saat ini belumlah bertemu dengan Luyang, membuat kehidupan Luyang saat ini tertindas dan menderita, mengharuskan dirinya saat ini harus menjadi seorang pelayan keluarga Peng. Namun beruntung Luyang memiliki seorang paman yang dengan sabar mengurus dan melatih Luyang sampai dirinya dewasa. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang mana masih memperlihatkan Pang Lincu yang terus menghajar Luyang. Ternyata alasannya Pang Lincu mengira bahwa Luyang itu tidak memberikan selamat kepada dirinya yang telah menerobos ke ranah tubuh pedang. Dirinya yang terus menyiksa Luyang kemudian berpikir bahwa Luyang tengah iri kepada dirinya. Penghinaan ini membuat Luyang menjadi sangat kesal. Namun dengan tekadnya dirinya masih terus menyembunyikan kekuatannya itu dan kembali bersikap hormat kepada Tuan Muda Pang Lincu. Setelah itu Luyang kemudian menanyakan terkait tujuannya saat ini. Pang Lincu menjelaskan bahwa dirinya akan mencoba kekuatannya dengan praktisi bela diri yang lain. Setelah beberapa saat mereka pun akhirnya tiba, di mana di sana ternyata sudah terdapat banyak kereta kuda yang tengah berkumpul. Para penariknya lantas tak henti-henti terus memprovokasi dan mengejek Luyang di sana. Menurutnya Luyang saat ini sangatlah menyedihkan, dikarenakan tuan mudanya itu telah menerobos ke ranah pedang tubuh, yang mana kekuatan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan ranah pikiran pedang. Hal itulah yang membuat mereka terus berpikir bahwa ketika Tuan Muda Lincu sedang merasa kesal, maka rasa kesalnya itu akan dilampiaskan kepada Luyang. Luyang yang mendengar hal itu kemudian berpikir bahwa orang biasa itu tidak bisa membaca pikiran orang hebat. Menurutnya, mereka itu tidak pernah berpikir untuk bisa mengubah nasib mereka sendiri. Setelah itu Pang Lincu akhirnya sampai. Dengan sikap sombongnya, alih-alih memberi hormat, justru dirinya malah mengatakan bahwa saat ini dia itu telah menerobos ke ranah tubuh pedang. Kakaknya yang berada di sana kemudian memberikan selamat kepada adiknya itu. Kemudian di sana juga terlihat seseorang perempuan yang bernama Pang Linxian. Dirinya terus menatap Pang Lincu dengan sangat aneh. Pang Lincu yang melihat hal itu lantas menanyakan terkait tatapan Pang Linxian yang seolah mengejeknya. Kemudian masih dengan sikap sombongnya, Pang Lincu kembali mengatakan bahwa dirinya itu telah menerobos ke ranah tubuh pedang. Pang Linxian kemudian mengatakan bahwa saat ini tak ada yang berani memandang rendah Pang Lincu yang mana notabene adalah tuan muda dari keluarga Peng. Tak hanya itu, Pang Linxian juga memujinya dengan mengatakan bahwa Pang Lincu itu sangat mengesankan karena telah menerobos ke ranah tubuh pedang di usia 17 tahun. Namun, Pang Lincu nampaknya sedikit merasa kesal dikarenakan Pang Linxian itu telah menerobos sebulan lebih awal dari dirinya, bahkan usianya itu jauh lebih muda dibandingkan dengan Pang Lincu. Mendengar hal itu, Pang Lincu kemudian berdalih bahwa praktisi bela diri itu memang tak memandang dari usia. Dirinya yang masih merasa kesal kemudian dengan cepat langsung menantang Pang Linxian untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Kakaknya yang berada di sana lantas menyarankan kepada adiknya itu untuk berhati-hati melawannya, dikarenakan kekuatan Pang Linxian itu sangatlah kuat. Namun Pang Lincu masih saja bersikap sombong dan mengatakan bahwa dirinya pasti akan mengalahkannya. Setelah itu mereka pun mulai bersiap dan pertarungan pun akhirnya dilakukan. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Sampai akhirnya Pang Lincu kemudian merasa terkejut dengan kekuatan Pang Linxian yang sangat luar biasa. Dan tak lama pertarungan pun akhirnya berakhir yang mana Pang Lincu itu dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Pang Linxian.
Hal itu membuat Pang Lingxian kemudian mengatakan bahwa Pang Lincu harus terus bekerja keras dan selalu menjadi orang baik. Sampai di sini nampaknya Pang Lingxian sudah mengetahui mengenai sikap dari Pang Lincu yang selalu sombong dan arogan. Kejadian ini membuat Pang Lincu merasa kesal. Kemudian mulai merencanakan untuk melampiaskannya kepada Luyang. Melihat hal itu, Luyang dan juga Pang Lingxian lantas merasa terkejut, membuat Pang Lingxian segera bergegas untuk menghentikannya. Namun nampaknya Pang Lingxian tak memiliki hak untuk menghentikannya, dikarenakan Luyang memanglah pelayan dari Pang Lincu. Mendengar hal itu, kemudian Pang Lingxian meminta bantuan kepada Pang Lincu untuk menghentikan adiknya itu. Namun hal itu tak membuahkan hasil, yang mana kakak beradik itu memang sudah tak memiliki akal sehat. Pang Lincu malah mengatakan bahwa adiknya itu dapat melakukan apapun kepada pelayannya. Setelah itu Pang Lincu mulai melangkah untuk mendekati Luyang. Pang Lingxian yang merasa khawatir lantas dirinya kemudian menyuruh Luyang untuk melarikan diri dari sana. Namun Luyang yang mendengarnya kemudian berpikir terkait kemungkinan yang akan terjadi, yang mana dirinya berpikir bahwa saat ini dirinya itu tak bisa melawan keluarga Peng seorang diri, dan saat ini dirinya tak berencana lari dan akan menerima pukulan demi pukulan dari Pang Lincu. Pang Lincu yang semakin mendekat kemudian dengan paksa langsung menendangnya, membuat dirinya tertawa atas tindakan itu. Tak hanya itu, ia pun kemudian mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar Luyang. Serangan yang dilancarkannya nampaknya tak mengenai Luyang sama sekali. Pang Lincu yang merasa kesal kemudian mulai serius dan menaikkan intensitas serangannya itu. Namun lagi-lagi hal itu tak membuahkan hasil, di mana serangan darinya itu tak dapat mengenai Luyang sama sekali, membuat Pang Lincu akhirnya berpikir bahwa Luyang itu telah berlatih bela diri secara diam-diam. Dirinya yang tak terima kemudian mulai memprovokasi terkait Luyang yang merupakan seorang anak buangan. Mendengar hal itu, tentu Luyang menjadi sangat marah dan tak terima atas ocehannya itu. Ia pun lantas teringat terkait dirinya yang terus dibully oleh keluarga Peng pada masa kecilnya, membuat dirinya akhirnya berdiri dan akan berencana untuk menghajar Pang Lincu. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part 2. Dan jika kalian suka dengan video ini, Mimin akan dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja ya cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.